salam sehat. Apa kabarnya semuanya? Patuhi prokes ya semuanya ya. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Gimana? Para Milanisti cukup puas untuk transfer Milan tahun ini? Saya rasa sih cukup puas kali ya. Karena Maldini dan Masara udah berjuang keras loh. Bayangin dikasih budget nggak terlalu banyak, tapi Milan bisa mencari pemain yang berkualitas loh. Dan cukup untuk menjawab padel-padel Milan yang kemarin loh. Milan belajar dari tahun lalu ya. Banyak pemain yang cedera, tapi buat pelapis-pelapisnya ya agak sedikit pusing Pioli. Mungkin kalian tahu ya, Milan di paruh musim kedua itu banyak banget pemain yang cedera. Jadi Milan belajar dari kesalahan tahun lalu. Makanya untuk tahun ini Milan membeli 11 pemain. Kan luar biasa itu 11 pemain, bro. Mantap. Ya, yang kita tahu kepergian Donnarumma dan Calhanoglu yang cukup memukul ya istilahnya ya buat skuad Milan ya. Tapi Maldini dan Masara terus berjuang. Dan akhirnya Milan mendapatkan kiper yang sangat oke menurut saya sih. Untuk laga debut kemarin lawan Sampdoria, kalau bukan McMannion, ya Milan mungkin bisa kebobolan kali ya. Alhamdulillah McMannion udah membuktikan kualitas dia sebagai kiper yang clean sheet terbanyak di Liga Eropa. 11 pemain yang udah dibeli Milan ada McMannion, Tomori, Diaz, Tonali, Giroud, Boltore, Florenzi, Pellegrini, Bakayoko, Adli, dan yang terakhir kemarin adalah Mesias. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama dari McMannion. Yang kita lihat, McMannion ini kiper yang punya refleks yang sangat bagus. Kalau menurut saya sih, ya Milan mendapatkan dia cukup ya beruntung atau cukup ya keren lah istilahnya. Dengan harga yang dibeli nggak terlalu mahal ya, sekitar 15 juta euro, tapi mendapatkan kualitas bintang 5 loh. Dia sama Donnarumma punya kelebihan masing-masing, tapi cukuplah untuk menggantikan Donnarumma yang pergi ke PSG. Kalau McMannion ini refleksnya oke banget menurut saya sih. Dan dia tahun kemarin membawa Lille bisa juara di Liga Prancis ya. Dengan 23 clean sheet. Ya menurut saya cukup apik ya transfer Milan ini untuk mendapatkan kiper ini. Ya kita lihat apa di Liga Italia dia tetap mempertahankan clean sheet-nya 23 clean sheet atau lebih. Karena di belakang Milan juga cukup kuat ya, cukup solid ya. Ada Kajer dan Tomori. Belum cadangannya ada Romagnoli dan Gabbia. Oke, untuk McMannion kita lihat di laga pertama cukup oke lah. Dia diserang dan berapa kali melakukan penyelamatan yang cukup krusial ya. Ya refleksnya oke lah saya bilang sih. Oke, yang buat kedua ada Tomori. Tomori kita lihat sendiri ya, musim lalu cukup apik loh. Bisa menggeser Romagnoli yang notabene adalah kapten Milan. Ya kita lihat Romagnoli semenjak cedera dia agak menurun ya penampilannya ya. Tapi dia sekarang udah mulai bangkit sedikit demi sedikit ya, otomatis menambah kekuatan Milan. Untuk Tomori, dia masih muda, speed oke, defense kuat, jumpingnya juga oke ya. Kemarin lawan Juventus yang lawan Chiellini itu loh, lompatannya tinggi sekali itu loh, mencetak golnya itu. Ya kalau saya bilang sih cukup ya, Tomori ini menjadi back terkuat di Italia nanti. Ya di Liga Italia ntar kita lihat aja back terkuatnya mungkin masuk lah sini Tomori menurut saya sih. Karena dia masih muda, speed oke, defense oke, bertahan oke, semuanya saya bilang cukup hebat lah Tomori ini. Yang Milan beli dari Chelsea ya harganya sekitar 28 juta euro. Saya bilang sih worth it lah. Emang agak mahal tapi worth it lah saya bilang, karena umur masih muda dan kualitas oke punya. Oke, yang ketiga adalah Diaz. Kita lihat Diaz musim lalu ya walaupun agak tersisihkan oleh Calhanoglu, tapi dia sekali main nyetak gol, ngasih assist, ada kontribusinya loh. Dan dia berbeda sekali dengan Calhanoglu permainannya. Kalau Calhanoglu agak bermain
pengatur tempo lah. Tapi kalau Dias ini nusuk, tak tak tak, mainnya taktis, dan dia cepat, gesit, dan naluri golnya oke banget tuh kalau Dias, saya bilang. Dia buktinya udah mencetak 2 gol kalau nggak salah kemarin sih. Lawan Cagliari itu golnya antara Leao apa Dias di antara itu. Tapi saya bilang sih Dias udah memberi umpan ke asis ke Giroud dan dia mencetak gol juga. Ya saya bilang sih Milan jadi nggak terlalu ingat dengan Calhanoglu ya. Karena saat ini perannya Dias cukup oke menurut saya di Milan. Ya dipinjamkan oleh Madrid selama 2 tahun sih dengan opsi pembelian. Milan beruntung juga ya karena Dias juga masih muda ya, masih 21 tahun tapi kualitas saya bilang sih udah bintang 5. Ya inilah kekuatan dari Maldini dan Masara. Dia cukup jeli melihat pemain yang belum kelihatan bintangnya tapi mereka asah dan bisa menjadi bintang nantinya. Amin. Yang keempat, Milan beli Tonali loh. Tonali ini mungkin memang musim lalu nggak terlalu kelihatan ya, walaupun cukup sih, cukup baik, tapi nggak terlalu baik. Dia yang di laga Roma itu yang menahan tendangan Pellegrini kalau salah ya. Dia itu yang blok sama Tomori itu saya bilang sih udah oke sih, cukup sih. Dan dia di musim ini berduet dengan Krunic buat di defense pivot itulah saya bilang cukup solid dia berdua itu. Krunic juga udah mulai sedikit demi sedikit menunjukkan tajinya. Ya Tonali umur masih 21 tahun atau 20 tahun di antara itu deh. Tapi dia udah mulai ada progresnya. Kemarin mencetak gol dari tendangan bebas. Ya mengingatkan saya sebagai sama dengan Pirlo ya. Tendangan bebas itu pertama kali nyetak gol di laga debutnya ya. Waktu itu bukan laga debut, gol pertamanya Pirlo ke gawang Parma itu loh. Dan ini juga Tonali hampir sama. Gol perdananya juga dengan Pirlo tendangan bebas. Ya semoga Tonali bisa mengikuti jejaknya Pirlo ya. Amin, bahkan bisa lebih. Amin. Karena Milan skuadnya di tengah ini, di pivotnya ini cukup solid ya. Istilahnya ya cadangan dan inti hampir sama kekuatannya. Jadi Pioli istilahnya bisa lah merotasi pemain ini. Karena saat ini kompetisi Milan cukup padat jadwalnya. Dan yang kelima kita lihat sendiri striker Gaek. Tapi ya saya bilang sih masalah umur cuma masalah angka ya. Tapi kualitas saya bilang Giroud oke lah. Dalam 5 pertandingan udah mencetak 5 gol. Dan Giroud udah membuktikan kalau nomor 9 tidak terlalu berpengaruh dengan dia. Ya semoga aja tetap konsisten Giroud dengan pengalaman dan gelar-gelar yang telah dia raih. Saya rasa nanti Giroud bisa sukses di Milan. Nanti kita lihat aja pergantian antara Giroud dan Ibra. Ya saya bilang Milan cukup bagus strikernya ini nih. Apalagi kalau misalkan diduetkan gitu loh. Jadi Pioli banyak opsi lah. Giroud dan Ibra kalau diduet, waduh keren. Nggak kebayang gitu loh. Ya buat lawan-lawan cukup gentar lah kalau mereka berduet sih. Ya saya rasa mudah-mudahan si Giroud bisa mencetak gol lebih banyak lagi untuk Milan dan bisa membawa Milan jadi juara. Amin. Oke, untuk yang ke-6 ada Boltore ya. Boltore ini sebagai cadangannya si Theo ya. Kalau saya rasa sih Maldini nggak akan sembarangan loh kalau memilih back. Ya kita tahu sendiri lah Maldini itu legend dunia ya. Kalau back itu dia ya jeli banget loh. Yang kita tahu sendiri dulu Theo kan sempat di Madrid nggak jelas ya. Cadangan bukan, mainnya juga jarang. Tapi di Milan loh, dia jeli banget loh si Maldini ini. Merekrut Theo, akhirnya sekarang Theo yang dari transfernya cuma 19 juta sekarang udah masuk ke 50 juta harganya Theo. Luar biasa Theo ini. Dan Balotore menurut saya cukup bagus ya. Dari speed, defense, dan menyerangnya juga oke attack-nya. Saya rasa di Monaco dia kemarin itu memang cadangan sih, nggak terlalu ini. Tapi saya lihat dari
dari flashback dia sih, dari track recordnya dia kayaknya oke sih buat ganti si Theo lah, cadangan Theo lah. Cukup lah saya bilang sih. Ya semoga Toure sukses di Milan.